gabung wong Allah iku azali dianalisis sebagai sesuatu sing hadis sing sekarang, sing profan, sing rusak. Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azali. Ini wow, contoh paling gampang nih wow. Bahwa manusia itu cara berpikir itu pun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. Padahal pangeran, bukan butuh ruang, bukan butuh apa waktu. Ini gue mau apa? Ya contoh termudah itu lah. Contoh termudah, jika kita nganggap kiamat, itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun lagi. Sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian, kayak laut. Laut itu ngalami rob itu setiap tahun itu sekian senti. Kalau sekian senti kali sekian ratus tahun, berarti begini. Pemanasan global ya gitu, kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian, berarti sekian ratus tahun kemudian sudah begini, kan bisa dihitung secara sains. Tapi itu kan hitung-hitungannya manusia gitu. Tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru. Kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua. Satu, bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua, bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Ya contoh gitu. Ketika dulu wong nak nandur gabah nganti 8 wulan, nganti 6 wulan, terakhir 6 wulan. Itu orang mikir dihitung, dulu sering krisis pangan dihitung, nak wong jumlahnya tambah terus. Nah, terus gabah panennya 6 wulan iso kelaparan. Dalam penemuan ilmiah sing iso 3 wulan. Sehingga zaman manusia sithik sering telat beras, sampai wong mangan jagung bekatut. Saiki wong pirang-pirang ra tau telat napa? Beras. Padahal si pakar-pakar pangan sempat grogi, jangan-jangan karena jumlah wong akeh telat napa? Beras. Masalah tempat nggih ngoten. Wong tumbahe akeh tanah ra tambah, sampeyan do manggon. Tapi manusia lewat modernnya itu iso nggawe omah tingkat, omah susun. Wong modern ana sing jual jalan manggon memares pemanggon. Artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang mesti terjadi, juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga. Itu ya rawan klop itu, rawan apa? Klop. Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang sebab akibat, dan itu bisa diantisipasi terus itu. Bisa diantisipasi terus. Ya, makanya istilah Quran nak ngenyak manusia niku. Walakin aksarahum la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Paling banter manusia itu mau ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Digampangannya dokter meriksa saiki lara pemah mergo mangane ra tertib. Ya kan secara profesional dia pakai standar objektif, kalau makannya tidak tertib itu lahir mah. Sekarang ini namanya mah. Tapi bagi keluarga itu mungkin tertib piye? Tertib butuh ekonomi tertib, penghasilan tertib kan. Tentu itu enggak dianggap masalah mah, masalah ekonomi. Orang dianggap masalah mah, tapi dianggap masalah apa? Ekonomi. Lah nanti bagi yang lain sing ahli saraf, ahli apa itu tidak murni dianggap masalah mah atau masalah telat makan, lebih ke psikologis. Bahwa saraf itu punya ketahanan sekian. Kalau secara psikologi tertekan, maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian. Jadi awal-awalnya karena pikiran saking sering kacau nih. Karena sering telatlah, nak kondisi sarafnya itu, kondisi psikologinya itu stabil, itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian. Artinya tidak pati riskan, tidak pati rawan kena apa? Penyakit. Itu kan sudah 3 versi. Ya sama nanti kejadiannya kiamatnya begitu. Macam-macam. Nah, tapi yang jelas kata para ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama sing ahli hakikat, kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama itu hanya gambaran-gambaran betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang, kita singgahi sekarang itu fanin, akan rusak. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bahwa semuanya itu akan rusak musnah. Karena apa? Bagi yang nglakoni, sing nglakoni
Untuk hancur walang-walang ora usah ngenteni kiamat kubra. Kowe nek semua tek ning jero kuburan balungem wis walang-walang, wis dadi pestane cacing dan sebagainya. Makanya ulama-ulama ngendikan, kowe ora usah bakas kiamat. Kiamat ku jek enak. Nggih to, bunga-bunga wong akeh kancane napa? Akeh. Kiamat tem dhewe rak mati dhewean. Wong padha. Malah luwih ngeri kiamat pribadi. Nggih sami to nggih. Wong kena longsore tanah. Nak cara sing dahsyat iku kaya nak bumi rubuh utawa bumi hancur sawangane dahsyat. Tapi bagi sing nglakoni sampe mawon. Sampeyan jajal lah wis tak pendem dhewean. Bae biasa-biasa ae cara sampean tetep bagi sing dipendem tetep ora biasa to. Tetep peristiwa besar. Sampean dipendem tiang. Cara sing mendem ya biasa ae, pancen wong duwe nyawa dipendem ya mati, tapi kanggo sing dipendem ya kejet-kejet tenan ya lara tenan. Artinya untuk menjadi kiamat itu udah harus nunggu kiamat kubro. Semua yang dialami oleh manusia, tragedi-tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa besar, maha besar. Balik kok kelaparan saya mlebu ning TV ngenteni busung luapar wong Irian Jaya, wong Afrika, wong macam-macam. Tapi kangge individu yang hari itu sedang lapar ya ngeri tenan lah diberitakno lah ya ngeri. Wong karena dia benar-benar ngalamin apa? Kelaparan. Makanya ketika ulama-ulama ilmu hakikat itu lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu imannya benar, itu tentu melihat akhirat itu sekarang, tidak usah nunggu nanti. Lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu sudah sampai ainul yakin, hakul yakin, kamu melihat akhirat itu sekarang. Tidak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu ono ba'at, nunggu swarga napa neraka. Kenapa? Ya itu tadi. Bagi orang yang khosyahnya tinggi, orang-orang yang pada kelas idza dzikra wa wajilat, akhirat itu sekarang. Sampai nanti ya akhirat, besok ya akhirat lagi, hari ketiga ya akhirat lagi. Sampai kita mati ya akhirat lagi, sekarang pun akhirat lagi. Maksudnya gimana? Bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol ridho Allah dan masuk neraka sebagai simbol suhtuwah. Dan bagi orang yang sangat takwa, itu takut ya dimulai dari sekarang. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita tidak dalam ridho Allah. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita sedang dalam suhtuwah. Nah, ketakutan-ketakutan ini tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhirat. Artinya untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga itu ya dimulai benar-benar sekarang. Artinya ning swarga sing tak goleki ya ridane Allah. Ning neraka sing tak wedeni ya suhtuwah. Sekarang juga kita juga begitu. Sekarang juga kita sing paling wedi ya mbek suhtuwah. Sing paling seneng ya mbek ridho. Nane akhirat ngenteni mati, akhirat yang bentuk. Ya akhirate kowe iku wedi pangeran ngenteni mati nggo ning kuburan dhewean go ditangisi mudin ki saiki dhewean ning kuburan ora ana dulur ora ana sanak. Lah apa zaman ning donya akeh wong terus bahagia ana dulur malah tukaran ana bojo malah ge saiki kowe lara ning kuburan dhewean ora ana anak mana ana anak geger malah mbek anak kok mudin ya ilmiah apa mudin itu pek menange dhewe ndek ning nglakoni rutin. Kan apa nak dhewean terus lara kan betul mesti itu. Ada kok anak bojo zaman ning donya malah kadang anak bojo masalah tenan. Itu artinya apa itu tadi? Kiamat itu ada, ba'ats itu ada. Kita nanti mati, nanti kita dihisab. Tapi seorang mukmin sejati tentu tidak akan menunggu hisab itu datang nanti. Mulai sekarang itu takut hisab. Makanya sampai Rasulullah ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kowe iku ngitung awakmu ya saiki, ngrasa awakmu mbok evaluasi terus, mbok hisab terus. Ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa, amal jelek saya berapa. Qabla an tuhasabu, sebelum benar-benar hisab itu nanti nyata. Audit dari Tuhan nanti belum. Makanya Rasulullah itu menganggap kiamat itu biasa mawon, sesuatu yang kecil yang biasa. Mati oleh Rasulullah dianggap biasa. Karena bagi orang yang takwa tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan
Gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi saya ini sedang dalam ridha Allah atau dalam suhtullah. Nah, orang yang sudah begini ini yang masuk innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Nah aku ya ora wajilat bayangno. Waduh, ketemu Allah ning kiamat amalku elek tok sok ben piye. Lah apa saiki ra ketemu pangeran jen giendo. Ketemu pangeran ngenteni kiamat. Lha iku jenenge kalah. Innahum ar-rabbihim yawma idil lamajubun. Jen bekicap uripe bek napa? Jogeman utek ngene utek elek. Jogeman urip. Duh koyo apa menang ning akhirat gak sewangu, kok ketemu pangeran. Wedi ngono ora usah ngenteni sok mbek. Ya saiki detik ini juga. Paham ya? Nah, sampean taklek. Niku rak makom sing dhuwur. Ora makom dhuwur-dhuwuran, jan aturane kudu ngono. Iki aturan ora kok senengane kok makom-makoman. Nah, NU nek kon nggih makom. Lho pancen begitu. Standar seorang mukmin, innamal mukminun standare idza dzikirallah wajilat qulubuhum. Ora ana innamal mukminuna sing papan atas terus papan menengah napa? Papan bawah. Nah, sing terkenal wali jare makome dhuwur nak wong am makome ndek. Wis suwe nak wali dhuwur wong am ndek, tapi iku kewajiban. Ini masalah prinsip ya. Kita ini tertipu oleh faham bahwa kita nanti takut Allah itu nunggu kiamat. Jadi sehingga yang kita khawatirkan sebenarnya nak mati sanggup apa ini udah usah khawatir. Nak aku wedi tenan mbek pengiran mulai sekarang, mulai detik ini juga. Nah, ini bener Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak gawe ukuran ibadah itu ekstrim. Ngene kok. Antak budawah ka annaka taroh. Berarti wong NU dosa kabeh. Kanjeng Nabi gawe ukuran antak budawah ka annaka taroh. Sekarang juga kalau kamu ngibadah ning Allah seakan-akan kamu melihat Allah ka annaka Allah. Setiap saat ketika kita ibadah iku ubudillah ka annaka Allah taroh. Kamu harus yakin seakan-akan melihat Allah. Berarti kita ndredeg mulai saiki ora usah ngenteni kiamat, ora usah ngenteni momene mungkar nakir. Wedi nggih Jawa nyerang mungkar nakir. Kan kuburan wis dhewean wakal mungkar nakir dari siunge sakmu ini. Guwadane sakmu ini. Malaikat mungkar nakir malaikat paling ra mutu, paling ora penting. Malaikat paling sering dinyak mudun ya malaikat mungkar nakir. Nah mudune wani ngenyek, teng talqin-talqin nak mesti ngoten. Idza ja'aka malakani falais ijaka wala yuhibaka. Wis terus akhire fa innahu abdun min abdillah wa khalqun min khalqillah kaya kowe. Mudun ku ya nakalan, bar cerita jare malaikat mungkar nakir udah sak. Pokoke serba ngeri, serba dah. Tapi ki aja ndredeg, aja gemeter. Iku ya fa innahu khalqun min khalqillah. Iku ya makhluk kaya kowe. Jare gagahe beda jebule dinyak fa innahu khalqun min khalqillah. Nek wis darani makhluk mulai awal ya kandhani ora usah piye-piye. Kita ini kan paradok. Di satu sisi diceritani mungkar nakir sungai sakmene-mene, gadane sakmene ben wong wedi. Jebule engko diarani kowe aja wedi, mergo iku ya falkon sing sing dimaksud ku piye? Itu kan maksudnya piye to, Mbah? Nah cara kula mungkar nakir biasa mawon mungkar nakir, malaikat ridwan, malaikat cara kula biasa mawon. Wong kula misale bayangno mati kok malaikat mungkar nakir biasa-biasa mawon kula niku. Ya man anta niku. Mane yo piye? Mane ge Jawa kesuwe mari kadang mondok ora ngalim boyong terus fatwa ini mari perkara. Mondok mau ngopi mulai tetep fatwa dijelok iki. Akhire fatwane ora karu-karuan. Wadang ngomong B ngomong C gak tau konsis. Dan ruwet kabeh. Rumus ilmiah iki Jawa ruwet. Untung jak nek kiai kaya kula niku. Sing iso nglurusno. Ya itu tadi, kalau jenengan ngelihat akhirat ya. Kita ini kan terbiasa ya, dengan terminologi kiai kuno gitu. Wow. Bayangno kiamat itu dahsyat. Bayangno ba'at ya dahsyat, hisab dahsyat. Ya memang dahsyat, namanya kiamat bumi gonjang-ganjing ya dahsyat. Tapi sebetulnya kedahsyatan sejati itu dimulai dari sekarang juga, saat ini juga. Yaitu kedahsyatan zikrullah, idza zikrullah wajilat qulubuhum. Begitu terus. Sampai Allah nyifati Quran nggih ngoten. Allahu nazzal ahsanal hadis kitabam mutasyabihan matsaniyah taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum.
Allah itu menurunkan satu kitab, gini ku Quran, sing wong-wong wedi ning pangeran mesti taksair. Atine begide. Ndredeg. Kula nu hafal Quran ini mboten nate kuat maca Quran khatam. Mulai riyen jan kula paham. Kula mulai kelas lurus sanawi wis, Pak. Itu memang enggak kuat. Itu ada ulama ceritanya Imam Ghazali. Itu ada ulama besar dulu itu banyak. Saurip-uripe ora tau khatam Quran. Malah sing ora tau maca Quran blas pirang-pirang. Gager buka itu terus ndredeg. Lah kowe ora maca mergo males. Mergo SPKI itu utekis kapital ya. Utekis kapitalis. Pamane bar mergawe rugi aduh semalah. Qur'ane wis digo jimat. Qur'an ning Jawa iku wis ora kaya fungsi Qur'an sing taksair. Qur'ane iku wis disekat-sekat. Yasin nggo wong mati. Oh. Waqiah nggo urusan rezeki. Ku sing marahi sapa dhisik. Padahal ndelok artine waqiah idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha tiba khafidu. Ora masalah kiamat idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa. Oh kan ora ono apa hubungane mbek dhuwit. Lah kadung terkenal. Yasin nggih ngoten. Yasin itu termasuk ayat Quran sing di situ awal Nabi digandakwah Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal bahwa kamu Muhammad itu utusan ala siratim mustaqim. Jadi gamane Yasin itu nuansanya itu misi bekali Nabi untuk dakwah. Tapi ora janjian sak Jawa sepakat Yasin nggo wong mati. Waqiah urusan rezeki. Takoki hadise ora ngarah. Mbok sing tau mondok Mekah takoki ora. Bila bro malah ngritik. Iku dhaif mbah mau nduk mbah. Ya pancen ora ono hubungan. Ya itu tadi ya. Kita diam-diam itu ya di versi dhewe. Cuma ya orang anti kok iki ada lah, memang masih ringan. Diam-diam kene udah aliran kepercayaan kan. Orang anti kok iki ada Islamia tapi versi kita ini sebenarnya sering-sering nggih versi piam. Ini ora janjian kembar. Ya kok sendakepe wong NU mesti miring ya, nyekeli. Nyekeli gawe bekase Nabi Adam sing jare ilang perkara dinggo Hawa. Ngono iku ora janjian lho. Lalu sama hubungannya nek diwujubno ning sendakep. Sampeyan delok teng kitab-kitab fikih sing ageng-ageng mboten sendakep wis standar mawon. Wadian napa qabidon ya daul yusra biadihil yumna terus tahta sodri kadza wae ora ana kriteria kaya versi ke Jawa semiringe dhewe-dhewe ana sing ya itu tadi kita diam-diam itu punya fantasi ya. Agama itu punya fantasi. Lan kula bolak-balik matur kula berkali-kali kalau seminar di Jogja itu kelemahan agama itu satu. Agama itu punya fantasi. Dan fantasi ini yang melahirkan faham. Misalnya Allah Rasulullah cerita tentang jihad, damu syuhada. Betapa indahnya damu syuhada. Kayak begini. Terus orang berfantasi bahwa untuk cepat masuk surga dan sebagai damu syuhada harus berjuang yang berbau-bau darah. Sehingga banyak dalam Islam di Pakistan, di Irak sampai ke Indonesia piyambak banyak Islam yang cara berjuang itu melibatkan darah karena dia mulai awal lebih mencintai cerita-cerita tentang damus syuhad sehingga dia membayangkan Islam yang keras, Islam yang disiplin, yang perang sehingga dia cepat mati syahid terus mlebu swarga lewat damis. Memang itu benar, artinya bahwa damus syuhada terhormat itu benar. Tapi apa betul metodenya, kefiahnya terus kayak itu? Itu ya fantasinya sendiri. Sama seperti kita wong NU. Wong sing maca kalimat thayyibah dakhalal jannah, mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Wah, akhire penting kalimat thayyibah. Ning omah yo gedhek-gedhek la ilaha illallah, engko tahlil yo gedhek-gedhek la ilaha illallah. Kita tidak sadar bahwa untuk mempertahankan la ilaha illallah secara syariat itu butuh kompetisi syariat. Misalnya untuk syiaruddin kita butuh masjid yang bermenara. Karena mulai Rasulullah sampai sekarang semua ulama fatwa menara masjid termasuk penting karena untuk syiar. Untuk mempertahankan kalimat thayyibah kita butuh generasi. Generasi butuh pendidikan. Pendidikan butuh sarana prasarana kayak gedung, kayak guru, kayak. Artinya andaikan kita merunut secara secara konkret, itu tentu kita tidak akan mau gedek-gedek la ilaha illallah gitu. Kita sediakan betul sarana untuk mengawal la ilaha illallah ini aman.
Amannya la ilaha illallah kayak apa? Selain kita sendiri melakukan, bahwa itu kita tanamkan secara akidah sampai ke zuriat-zuriat kita. Lewat proses pendidikan, proses pengajaran. Artinya, andekan kita mau objektif, niku mboten ngarah kita hanya fanatik sementing wiridane Allah ping 100, ping 1000, ping 10. Kita tidak akan menyebut jumlah. Karena dibalik itu semua yang penting adalah mengawal la ilaha illallah minna dari kita sampai ila zuriyatina. Sama seperti nabi-nabi dulu ketika mau wafat, mata budu namin ba'di. Cung, aku pe mati. Seminta takono mau sitok, mata budu namin ba'di. Terus kalau nak budu ilaha kau ilaha abaika. Mau apa kalau jamin bahwa kita ini pasti menyembah Tuhan yang bapak sembah. Lagi ayam nabi-nabi di situ terus mati ayam. Artinya untuk mengawal la ilaha illallah tidak mudah. Kita butuh zuriyah, butuh generasi penopang. Zaman Rasulullah juga butuh sahabat. Sekedar ngamankan la ilaha illallah. Tapi kita atas nama tradisional la ilaha illallah kita warisi secara jimat. Nak maca 100 lagi tolak bala. Nak 200 plus jembari rezeki. Modele ku ana paket plus kayak marketing. Modele kan ijazah itu terus agama kayak iklan, kayak marketing. Nah kok tambahane sing ketara sesat. Apa meneh nak liwat sanatku. Iku mursid ketara di kepentingan. Apa meneh nak sanate via dekne luwih mandi. Sanate sanat mutasil, sanat tabarong buah sesuai. Tapi sebetulnya tidak sesederhana. Akhirnya orang fantasi sendiri. Sementing wiridan daerah kok sebanyak-banyaknya secara jumlah. Ya begitu terus. Nah, agama itu selalu melahirkan fantasi-fantasi itu. Sama seperti orang yang misalnya maca hadis, ad-dunya mataun wa khairu mataiha al-mar'atu sholihah. Terus wantri kiai rebutan golek wanita sholihah. Berhubung bojone ngamen ngecewakno rawabine, urung pati sholihah, pegat rabine lah. Roba rabi pegatan terus mergo dalih sedang berburu al-mar'atis sholihah. Ya malah sesat meneh. Utawa santri rabi-rabi mergo amen golek mar'ati sholihah pacare ra tau sholih. Gelem mbok pacare bukti ra sholihah kan. Wong gelem aja. Lah santri ku ya bento. Dekne iku pacar santri, perkarane golek sholihah tapi gelem pacaran terus iki wis ra pati sholihah to. Mergo nek sholihah tentu menolak pacaran. Modedane kan nek menonton iki kan gawe versine dhewe. Yo, ya malah tuh sholihah kan butuh rajul saleh. Kowe saleh sih. Ora tuh sholihah ora penting. Ya itu tadi. Setiap pesan agama itu akan direspon secara fantasi. Harusnya tidak begitu. Khitab agama itu direspon secara hakikat. Artinya secara keseriusan hati. Udkhulu fisil minapa kafa. Kita ini tidak selalu merespon agama ini dengan yaitu dengan fantasi. Misalnya Rasulullah ngendikan wajah itu bi'amalikum. Wah jihad tuh gak iso tanpa duit. Terus di fantasi dhewe. Ono sing fantasi ini penting kerja sik, mulang semben. Wah bareng kerja tenan ya kedonyan tenan. Orang balik mulang alumni pondok ora balik mulang balike kedu. Asline perkara fantasi agama sajane awale ora iso berjuang tanpa duit. So akhire kerja tenan. Sing enak sing kiai kedua iku model agen. Berjuang ora iso tanpa duit. Duit ora iso tanpa proposal. Oh. Terus akhirnya nganggo jalur proposal. Ana ketiga kiai berjuang kudu nganggo duit. Duit sing duwe wong sugih. Akhirnya ngatok mbek wong su. Lah versi ketiganya ini kan sebetulnya sudah khoyali, sudah fantasi-fantasi yang diciptakan pemeluk agama. Tapi itu sebetulnya tidak pernah bagian dari agama, itu fantasinya sendiri. Allah tetap menghentikan standar wajah itu ya bi'amalikum wanfusikum, bahwa berjuang itu pasti melibatkan harta kita dan diri kita. Titik. Nah, cuma suratul masalah, maksudnya harta kita itu apa? Itu terserah masing-masing. Sing jelas yang mesti diridani Allah ya bi'amalikum, duwe tenan niku.